Apa itu inflasi? Inflasi dalam istilah ekonomi merupakan suatu fenomena kenaikan barang maupun jasa. Hiperinflasi tahun 1965. Hiperinflasi Indonesia 1963 sampai 1966 adalah sebuah hiperinflasi yang terjadi di Indonesia pada akhir masa Orde Lama, tepatnya pada era demokrasi terpimpin. Dengan latar belakang ambisi, proyek mercusuarnya, Presiden Indonesia Soekarno mencetak rupiah hingga inflasi pada saat itu mencapai 0,1%. Sehingga pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan penyederhanaan nilai rupiah atau redenominasi dari Rp1.000 menjadi Rp1. Selama masa kolonialisme Belanda terdiri dari beberapa kekuatan politik yakni militer, nasionalis, Islamis, dan komunis. Setelah kemerdekaan Indonesia, perpecahan kembali muncul melalui konsep Pancasila. Soekarno mencoba menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda ini di dalam sebuah bangsa yang baru. Setelah tersebut mengalami kesultanan untuk revolusi Indonesia, negara tersebut mengalami kesultanan untuk membangun pemerintahan dan kebangsaan melalui sistem parlementer karena berbagai kelompok saling bersaing untuk merebut kekuatan politik dan ingin memaksakan pandangan mereka pada negara tersebut. Ketika kondisi politik negara ditandai oleh ketidakjelasan dan ketidakstabilan yang benar, ini menjadi masalah berat yang menghambat pertumbuhan ekonomi karena sektor swasta ragu untuk berinvestasi sekalipun pada tahun-tahun awalnya setelah kemerdekaan Indonesia mengalami sedikit perkembangan ekonomi. Perkembangan ini segera hilang karena ketidakstabilan situasi politik, terutama setelah pemberontakan wilayah dan nasionalisasi aset Belanda pada tahun 1957 sampai 1958. Puncak dari permasalahan hiperinflasi tahun 1965. Pemerintah Soekarno menerbitkan Rencana 8 tahun 1960 sebagai usaha untuk membuat negara ini memiliki swasembada makanan, terutama beras, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam periode 3 tahun. 5 tahun setelah itu direncanakan menjadi periode pertumbuhan mandiri. Pada tahun 1960, ekonomi Indonesia dengan cepat hancur karena hutang dan inflasi. Sementara ekspor menurun, pendapatan devisa dari sektor perkebunan jatuh dari 442 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1958 ke 330 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 1966. Puncak inflasi berada di atas 100% pada tahun 1962 sampai 1965 karena pemerintah dengan mudahnya mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah seperti pembangunan Monas. Pendapatan per kapita Indonesia menurun secara signifikan, terutama pada tahun 1962 sampai 1963. Sementara itu, bantuan asing yang sangat dibutuhkan berhenti mengalir setelah Soekarno menolak bantuan dari Amerika Serikat dan mengeluarkan Indonesia dari anggota PBB. Karena masuknya Malaysia sebagai negara anggota PBB. Sebaliknya, Soekarno menjalin hubungan erat dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara. Namun, hiperinflasi tidak dapat dihindari akibat pencetakan uang yang terus-menerus. Sehingga, pada 13 Desember 1965, pemerintah melakukan pemotongan nilai uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Namun, Rencana 8 tahun 1960 ditinggalkan pada tahun 1964 karena ekonomi yang menurun dan target-target yang tidak bisa tercapai. Faktanya, perekonomian jatuh bebas karena hyperinflasi, pengurangan sumber pajak, dan juga larinya dari aset keuangan menjadi aset real. Politik konfrontasi yang mahal terhadap Malaysia juga menyerap porsi signifikan dari pengeluaran pemerintah. Dampak dari hiperinflasi. Akibatnya, peredaran mata uang rupiah di masyarakat pun tak terkontrol dan harga-harga kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Bahkan, nilai beras saat itu lebih berharga daripada mata uang rupiah. Pemerintah lalu melakukan redenominasi yang memotong nilai mata uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Tetapi, kebijakan tersebut malah semakin memperparah laju inflasi. Indonesia pun terus mengalami inflasi dan pada tahun 1965, inflasi Indonesia menyentuh 600%.
Hutang luar negeri Indonesia pun menjadi semakin membengkak hingga mengalami defisit. Cara mengatasi hiperinflasi yaitu hiperinflasi ini akhirnya dapat ditekan dengan kebijakan-kebijakan seperti menghentikan operasi Dwi Kora, bergabungnya kembali Indonesia ke PBB, mengurangi anggaran militer. Pemerintahan saat itu Soeharto juga mengandalkan sebuah tim ahli ekonomi yang dilatih di Australia untuk memulai periode rehabilitasi dan pemulihan ekonomi, menghentikan pencetakan uang untuk kebutuhan devisa negara, dan juga membuka kembali pasar ekspor dan impor.